kami juga mendapat banyak laporan, terutama mengenai ketidaknetralan pihak kepolisian. Terutama kami tadi mencoba untuk menulis surat ya kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, dan kami diminta untuk langsung menyampaikan kepada majelis. Nah, usul kami, jadi bukan permintaan, yang usul dari kami, Ketua Majelis MK yang mulia, usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian ya selama masa kampanye. Iya, ya, sudah paham. Nah, kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil sudah mempertimbangkan dua permohonan, Pak. Iya. Jadi permohonan nomor 1 dan nomor 2, dan kesimpulannya pada seperti itu. Sehingga kalaupun ada permohonan baru ya tentunya harus dibahas kembali. Ya. Tapi yang sudah pasti itu, sehingga ikuti saja, karena itu juga yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak itu adalah mahkamah. Sekalipun Pak Mulia juga kemudian mengusulkan Pak Kapolri untuk dipanggil. Kami hanya mengusulkan yang mulia. Ya, semua siap. kebijaksanaannya ada pada Ketua Majelis. Baik, kemudian untuk hari ini ada penambahan bukti dari termohon T17 dan T19, betul ya Pak? Kami sahkan dulu. Kemudian dari perkara nomor 2 juga dari Bawaslu PK 19 sampai dengan 83, PK 87 sampai 89, 91 sampai 95, 104 sampai 107, 135 sampai 142, 146 sampai 149, 153 sampai PK 154, 157 sampai dengan 164, PK 166, PK 168 sampai dengan PK 177, PK 182, PK 184 sampai dengan PK 186, kemudian PK 189 sampai PK 194. Betul? Sudah diverifikasi, Pak? Dan PK 189 sampai PK 194. Betul? Sudah diverifikasi, Pak? Baik, itu yang bisa disampaikan dari Majelis Hakim. Izin yang mulia, Bawaslu, mohon sedikit renvoy untuk beberapa bukti di perkara nomor 02 yang mulia dari Bawaslu. Apa infonya, Pak? Ini dari juru panggil untuk memperbaiki sedikit bukti Bawaslu untuk direnvoy permohonan dari kami. Atau nanti langsung ke bagian kepaniteraan? Siap yang mulia. Baik, besok dilaporkan kembali untuk disahkan karena Majelis Hakim menerima setelah dilakukan verifikasi. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, izin, untuk yang mulia dari pihak terkait. apa Pak? Jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari kuasa hukum paslon 3 yang meminta dihadirkan, bukan permohonan, usulan yang minta dihadirkan Kapolri. Kami dari pihak terkait mengusulkan juga seandainya dikabulkan oleh Majelis Hakim usulan kami minta dihadirkan juga Kepala Badan Intelijen Negara. Ya, nanti dipertimbangkan, tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin, Pak. Kan hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian apa step-step jadwal sidang kita ini. Tapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim. Izin Untuk KPU
Pak Hasim supaya daftar saksi dan ahli supaya disampaikan hari ini karena jadwal Bapak kan untuk besok. Terima kasih majelis, nanti kami sampaikan setelah sidang ini selesai. Rencananya 1 orang ahli dan 2 orang saksi. Terima kasih. 1 ahli 2 saksi fakta. dari Bawaslu, Kami mengajukan 2 ahli dan 7 orang saksi yang mulia. Izin. 2 ahli 7 saksi. Ya. Baik. Nah, ya digabung. Jadi besok untuk mendengar keterangan ahli dan saksinya KPU dan Bawaslu. Mohon nanti supaya segera disampaikan kepada kepanitraan untuk daftar nama dan baik saksi maupun ahlinya. Cukup ya? Baik, untuk memberi kesempatan kepada pihak termohon dan pihak pemberi keterangan Bawaslu menghadirkan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga besok pagi tanggal Oh ya, ini ada yang tertinggal sedikit dari KPU untuk kuasa hukum yang nomor 1 dan nomor 2. Bisa diberi penjelasan Pak? Belum tanda tangan. Apakah masih disertakan atau sudah dikeluarkan saja dari tim? Mohon izin yang mulia, boleh disebutkan namanya yang mulia. Bernard Dermawan, Andi Krisna, Muhammad Naufan, Dwi Putra Nugraha, 4 orang. Mohon izin yang mulia, dari internal KPU semua itu yang mulia, jadi Pak Bernard masih dalam tugas, kemudian Pak Andi Krisna, Pak Kabiro masih sakit, kemudian Mas Andi Naufar dan Mas Dwi masih dalam tugas, jadi belum bisa tanda tangan kuasa yang mulia. Mohon kebijaksanaannya. Ya, dikeluarkan nanti, saja ya. Gimana? Kan tidak tahu untuk apa. Ya yang mulia, siap. Baik. Tadi minta kebijaksanaan dikeluarkan. Baik. Izin yang mulia. Kami ingin bertanya dari Bawaslu yang mulia. Ya, Kebetulan saksi yang kami maksudkan adalah dari Bawaslu Provinsi. Apakah itu termasuk saksi atau termasuk dari Bawaslu? dari Bawaslu Pak. Dari Bawaslu Provinsi yang mulia. Apakah termasuk saksi atau pihak terkait? Nanti dipertimbangkan mahkamah apakah sebagai pemberi keterangan, bagian dari pemberi keterangan ataukah saksi. Siap ya. Menjelang disumpah kami nanti bisa sikapi itu. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk beri kesempatan kepada pihak termohon KPU dan pihak pemberi keterangan Bawaslu mengajukan bukti saksi dan ahli, sidang ditunda hingga hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian agenda persidangan adalah dengan cara digabung, jadi diperintahkan kepada kepanitraan untuk memanggil pemohon nomor 1 untuk besok. Sedangkan untuk pemohon nomor 2 dan pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak perlu kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024. Untuk perkara nomor 2, /PHPU.Pres/22 Romawi /2024 telah selesai. Pemirsa, demikianlah sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi baru saja kita saksikan. Saat ini sudah selesai dan sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada besok hari Rabu 3 April 2024.
di mana tadi sudah kita lihat bersama keterangan dari para ahli dan juga saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, yakni dari pihak Ganjar Mahfud. Setidaknya tadi pihak Ganjar Mahfud menghadirkan 10 orang saksi fakta yang melihat secara langsung ini kan yang saudara dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan, baik itu intervensi yang dilakukan oleh aparat negara dan juga intimidasi yang juga dirasakan oleh para saksi fakta yang tadi dihadirkan oleh pihak Ganjar Mahfud. Selain itu, pihak Ganjar Mahfud juga menghadirkan 8 orang saksi ahli atau 8 orang ahli yang sebelumnya juga sudah memberikan keterangan, dan kita akan kembali menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti konferensi pers yang digelar dari pihak Prabowo Gibran berikut ini. Saksi pemohon 2, dan banyak sekali terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat, bukan melihat. Jadi saksi yang mendengar. Dan kemudian hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung. Tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada 1 saksi yang sangat viral selama ini, seorang ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonannya. Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara yuridis. Saya kira demikian, mungkin ada tambahan dari Prof. Yusril. Baik, kami sudah mendengar, menyimak, dan juga bertanya kepada para saksi yang dihadirkan pada sore hari ini. Dan kami merasa sangat bersyukur karena saksi-saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran tertentu di tempat-tempat tertentu, seperti di Pandeglang, di Banten, di Gunung Kidul, di Jogja, di Medan, dan lain-lain. Tapi hampir semua mengatakan sudah melapor kepada Panwas dan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti. Artinya persoalan itu memang sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Ada 2 mengatakan hanya melapor kepada DPC PDIP Perjuangan, tapi tidak tahu apakah DPC PDIP di tempat itu melaporkan kasus itu ke Bawaslu, ke Panwas, Bawaslu di kabupaten dan seterusnya, itu tidak mereka ketahui. Jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM terstruktur, sistematik, masif, dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah
dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Tapi dalam kasus Pilpres, daerah pemilihannya kan 38 provinsi. Sementara yang terjadi ini tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang, di satu tempat di Gunung Kidul, di satu tempat di mana tadi Jawa yang ibu-ibu itu? Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya kalaupun itu ada, sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Tadi hanya ada 2 kasus, ya, satu di Pandeglang, satu di Medan. Orang memberi sembako yang bukan sembako, beras yang ada gambar stiker Prabowo Gibran. Tapi ketika ditanya siapa yang ngasih itu, dia bilang kami nggak tahu. Yang ngasih itu hanya seorang pensiunan TNI namanya Yosep. Tapi apakah dia berafiliasi dengan partai tertentu, ataukah dia adalah bagian dari tim kampanye nasional paslon tertentu? Orang itu mengatakan kami juga tidak tahu. Dan satu lagi dibawa karung berasnya ke dalam, tapi dikatakan juga tidak ada janji apa-apa, harus memilih pasangan-pasangan calon tertentu. Tapi berasnya ditinggal aja di rumahnya dan dibawa ke ruang sidang ini. Jadi kalau terjadi misalnya pembagian sembako yang dikatakan terstruktur, sistematik dan masif, hanya 2 kasus seperti itu, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena bukti pelanggaran TSM itu adalah bukti kuantitatif, bukan bukti kualitatif. 2 karung beras dibawa ke sidang MK ini mau digeneralisasi terjadi pelanggaran masif di seluruh Indonesia, saya kira sangat jauh dari kenyataan. Jadi kami tidak khawatir dengan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan. Kami tetap berkeyakinan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya pelanggaran TSM dalam Pilpres yang lalu. Terima kasih banyak. Pemirsa, baru saja Anda dengarkan keterangan pers dari tim hukum Prabowo Gibran yang tadi mengatakan tentang apa atau keterangan yang disampaikan oleh saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak Ganjar Mahfud dalam persidangan. Dalam persidangan tadi juga ada hal yang menarik, pemirsa, di mana di akhir persidangan tim hukum Ganjar Mahfud mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai saksi untuk dihadirkan di dalam persidangan. Dan menanggapi hal itu, tim hukum Prabowo Gibran juga mengusulkan Kepala Badan Intelijen Negara untuk hadir dalam persidangan memberikan kesaksian terkait sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi merencanakan mengagendakan pemanggilan sejumlah menteri pada hari Jumat 5 April 2024 mendatang, di antaranya Erlangga Hartarto, Muhadjir Effendi, Sri Mulyani dan juga Tri Risma Harini yang direncanakan untuk dihadirkan dalam persidangan pada hari Jumat 5 April 2024 mendatang. Tadi juga kita sama-sama sudah dengarkan keterangan saksi dan juga ahli dari pihak Ganjar Mahfud. Ada 10 orang saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Mereka memberikan keterangan dalam persidangan terkait dugaan intimidasi dan juga intervensi yang dilakukan pada saat pemilihan umum 14 Februari yang lalu. Saksi yang dihadirkan dari berbagai daerah, ada dari Banten, Jawa Barat, kemudian dari Sumatera Utara, dan juga beberapa hal yang tadi disoroti dalam persidangan, di antaranya
adanya dugaan arahan dari aparatur negara, khususnya di Kota Medan, adanya arahan dari seseorang yang diduga wali Kota Medan yang mengarahkan aparatur negara setingkat kepala desa dan lain-lain untuk memilih pasangan calon tertentu. Dalam hal ini pasangan calon Prabowo Gibran pada saat coblosan kemarin. Dan dari Gunung Kidul juga tadi disampaikan oleh saksi bernama Endah Subekti Kuntariningsih yang menyampaikan adanya intimidasi terhadap relawan-relawan Ganjar Mahfud yang diduga dilakukan oleh aparat pada saat melakukan pemasangan baliho spanduk dukungan kepada Ganjar Mahfud. Tidak hanya itu, saksi juga mengatakan bahwa ada relawan Ganjar Mahfud yang sempat diamankan oleh aparat penegak hukum karena kedapatan memasang spanduk Ganjar Mahfud, padahal pada saat itu adalah masa kampanye dan ini sesuai dengan undang-undang. Tadi dikatakan dirinya juga sempat mengawal kasus tersebut dan melihat secara langsung bagaimana seseorang yang diduga aparat ini melakukan intervensi dan intimidasi terhadap para relawan dan juga satgas di daerah Gunung Kidul. Kita juga tadi saksikan, pemirsa, beberapa video diputar di dalam persidangan, di antaranya video yang berisi kampanye pasangan calon 02 Prabowo Gibran dengan lagunya Oke Gas yang tadi sempat diputarkan dalam persidangan. Namun yang menarik dalam kampanye tersebut ada imbauan untuk memilih pasangan tersebut dari seseorang yang diduga wakil bupati yang tadi sempat disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh Ganjar Mahfud. Berbagai dugaan intimidasi dan intervensi juga dikatakan oleh para saksi yang hadir di depan para hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Suhartoyo. Bagaimana kemudian fakta-fakta yang ada di persidangan ini kemudian nantinya akan diuji oleh mahkamah dan akan dikonfrontir dengan saksi-saksi yang dihadirkan selanjutnya. Tidak hanya saksi dari para pemohon dan juga termohon. Nantinya Mahkamah Konstitusi juga akan menghadirkan 4 orang menteri, Erlangga Hartarto, Muhadjir Effendi, dan juga Sri Mulyani dan Tri Risma hari ini sebagai saksi di persidangan. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan saya Syafati Suryo yang sudah berada di sana. Selamat sore. Syafa, seperti apa fakta-fakta menarik yang Anda dapatkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi sore ini? Baik, Davi dan pemirsa, ada beberapa hal yang disoroti oleh para saksi yang hadir di sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi sepanjang pagi hingga sore ini. Dari 9 ahli dan juga 10 saksi fakta yang hadir ini mengungkap beberapa hal terkait adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemilu 2024. Di antaranya yaitu adanya politisasi bansos di mana ini beberapa saksi mengungkap atau menyebutkan bahwa sepanjang masa elektoral atau masa kampanye pemilu 2024 banyak bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah sepanjang masa kampanye pemilu. Bahkan banyak pula beras yang bergambarkan paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua adalah adanya dugaan intimidasi yang terjadi di beberapa daerah saat pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Salah satunya ini terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan satu relawan Ganjar Mahfud ini terluka parah akibat dianiaya oleh oknum aparat. Saya akan tanyakan langsung kepada salah satu saksi
yang tadi hadir di persidangan, yaitu ada Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga tadi menjadi saksi yang kemudian mengungkap adanya dugaan intimidasi saat masa kampanye pemilu. Selamat sore Bu Endah, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik, Bu Endah tadi mengungkap adanya intimidasi yang terjadi di Gunung Kidul yang kemudian mengakibatkan satu orang relawan dianiaya dan terluka parah karena dianiaya oleh oknum aparat. Seperti apa Bu kejadiannya saat itu? Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan dan juga video yang beredar bahwa karena ada salah satu relawannya Mas Ganjar yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Presiden, tetapi dianggap yang bersangkutan membahayakan objek sehingga terjadi penangkapan oleh dua oknum aparat seperti video yang sudah pernah tayang. Sehingga kami tadi diminta oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya Bu Endah, kemudian apa yang membuat korban ini kemudian ditangkap oleh aparat lalu dianiaya hingga terluka parah saat itu Bu? Ya, jadi korban menurut keterangan membentangkan spanduk selamat datang kepada Presiden, kemudian di bawahnya ditulisi kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar. Tetapi hal itu diterjemahkan oleh dua aparat atau oknum aparat yang menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh relawan tersebut membahayakan objek atau titik objek Presiden sehingga harus diamankan. Cuman yang kami sayangkan sebagai aparat penegak hukum ataupun juga aparat pemerintah, kewajiban bersama adalah melindungi warga negara dalam hal berdemokrasi maupun melindungi keselamatan warganya. Jadi yang kami lakukan saat itu adalah untuk menegakkan demokrasi bahwa setiap warga negara diberikan hak untuk menyampaikan pendapat. Baik, kapan tepatnya peristiwa itu terjadi Bu Endah? Peristiwa terjadi sesuai yang kami sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa terjadi tanggal 30 Januari 2024 pukul 13.03 saya sampai di lokasi, tetapi penangkapan dan penganiayaannya terjadi sejak pukul 12. Itu bertepatan dengan kedatangan? Bertepatan dengan kehadiran Presiden di Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka meresmikan jalan dan membagi bansos. Baik. Kemudian tadi juga Ibu mengungkapkan adanya pengerahan oknum aparat untuk menertibkan atribut Ganjar Pranowo dan juga atribut PDIP ya di daerah Gunung Kidul saat itu Bu? Ya betul, jadi kami malam menjelang kehadiran Presiden, kami dioperasi di lapangan untuk diminta tidak memasang atribut partai di lokasi Presiden akan membuat acara maupun menurunkan bendera yang sudah terpasang. Tetapi karena kami tanya aturannya tidak ada dan juga dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul juga tidak memberikan surat teguran ataupun koordinasi dengan kami, maka kami menolak tegas untuk menurunkan bendera yang sudah dikibarkan dengan deal yang kami lakukan sesuai dengan yang kami sampaikan di persidangan. Di area Presiden melakukan acara, kami steril dari APK. Baik, setelah penurunan atribut Ganjar Mahfud dan juga atribut PDIP ini apakah hanya diturunkan kemudian dipasang kembali atau justru digantikan dengan atribut lain Bu? Jadi saat itu beliau berdua berkehendak untuk kami menurunkan tetapi kami tolak. Karena kami melihat banyak bendera partai lain yang juga terpasang di wilayah-wilayah yang akan dilintasi Presiden, dan saya melihat sampai dengan jam 5 atau setengah 6 pagi bendera partai politik lain juga tidak minta untuk diturunkan, sehingga kami bertahan bersama seluruh Satgas untuk menjaga bendera PDI Perjuangan tetap berkibar. Baik, kita kembali ke kasus penganiayaan tadi Bu, relawan Ganjar Mahfud oleh oknum aparat di Gunung Kidul. Tadi juga Ibu mengungkapkan adanya ancaman yang dilakukan ya terhadap relawan di sana, bahkan ancaman tersebut ini cukup sadis begitu ya, berupa penembakan. Itu seperti apa Bu peristiwanya? Ya, di saat kami meminta salah satu dari kader yang ada di lokasi, karena saat itu kami masih di perjalanan, untuk negosiasi bahwa seandainya siapapun tidak harus relawan Ganjar Pranowo, seandainya saat itu relawannya Pak Anies Baswedan atau relawannya Pak Prabowo sendiri pun yang diperlakukan seperti itu oleh aparat bersenjata, kami minta untuk silahkan jika dianggap bersalah ditangkap, tetapi untuk tidak dianiaya.
Karena ini adalah negara hukum, negara Pancasila. Tetapi yang kami minta untuk negosiasi di lapangan, menyampaikan gagal, justru malah ditanya apakah yang bersangkutan kelompoknya, dan diancam, nanti kamu malah saya tembak. Nah, disitulah darah saya mendidih yang kemudian menyebabkan saya untuk berpikir bagaimana caranya segera bisa sampai di lokasi menolong korban, karena saya berpikir kalau sampai terjadi kejadian seperti di Boyolali, seperti di Sleman, sehingga menyebabkan korban itu meninggal dunia ataupun terluka parah, itu yang kami hindari. Baik, kemudian usai terjadi insiden penganiayaan tersebut, Bu Endah, apakah kemudian ada penjelasan dari pihak aparat di sana terkait peristiwa tersebut? Yang jelas saat itu korban langsung kita negosiasi untuk kami bawa pergi. Yang pertama kami lakukan pertolongan pertama dengan kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian berikutnya tidak ada statement apa-apa baik dari TNI atau Polri, ataupun kejadian itu karena sudah menjadi berita yang di media sosial, juga tidak ada tindak lanjut apakah dari kepolisian ataukah dari TNI membuat pernyataan atau mengusut masalah itu, mengingat kami juga tidak melaporkan secara resmi karena kami bias seperti yang kami laporkan kepada majelis hakim. Kami bias siapa pelakunya, apakah itu TNI ataukah Polri. Nah, di situ untuk sekedar visum pun kami minta arahan petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai untuk tidak dilakukan. Baik. Karena kami tidak tahu pelaku di lapangan itu Permohonan dari unsur visum apa. ditolak untuk dilakukan begitu? Yang permohonan visum kepada anak tersebut tidak kami lakukan karena syarat visum adalah harus ada laporan kepada Polres. Sedangkan saat itu kejadian di lapangan begitu cepat dan kami nggak tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut. Baik, kemudian Bu Endah, dalam rentang masa kampanye pemilu 2024 ini, apakah intimidasi ini terjadi hanya peristiwa itu saja atau ada yang lain yang mungkin juga Ibu rasakan atau Ibu lihat atau Ibu dengar di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta atau sekitarnya, Bu Endah? Tentu saja yang saya lakukan bagi kami sebagai warga sipil hal yang sangat berisiko, dan sebagai manusia biasa pasti saya beserta korban selalu waspada, sehingga korban sampai dengan saat ini masih kami amankan. Bahkan kemanapun saya ajak, termasuk ke Jakarta pun saat ini juga saya ajak, karena saya tidak mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi ini berakhir. Termasuk resiko dari saya bersaksi hari ini pun pertimbangannya sangat banyak untuk kami sebagai saksi mau bersaksi. Ini bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang biasa. Yang kami hadapi adalah aparat yang bersenjata. Ada nama-nama yang mau tidak mau kami sebutkan. Kami menyebut ada nama Pak Kapolres, kami menyebut ada nama Pak Dandim. Yang ini juga kami tidak tahu resiko dari apa yang saya sampaikan ini akan berefek baik kepada saya dan keluarga maupun korban atau tidak. Tetapi demi mengembalikan tegaknya demokrasi dan kami disumpah di depan hakim yang mulia, maka yang saya ceritakan adalah apa yang terjadi. Sehingga dengan terpaksa nama-nama yang mungkin bagi yang tadi baru saja kami sebutkan tidak berkenan, kami mohon maaf. Termasuk ada chat-chat yang mungkin sebenarnya tidak diinginkan untuk dipublikasi karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka juga kami sampaikan sebagai bukti. Sehingga apakah setelah itu ada intimidasi? Yang jelas dari pihak korban sempat beberapa kali didatangi untuk ditanya. Saya tidak tahu konteks bertanyanya apakah itu untuk mengintimidasi atau tidak, tetapi bagi keluarganya didatangi oleh aparat, ditanya Ade Hermawan di mana, istrinya siapa, anaknya berapa, kerja di mana, sekarang tinggal bersama siapa. Itu bagi warga sipil yang pernah berhubungan dengan aparat tentu ini membuat khawatir. Termasuk saya bersama Ade Hermawan dan keluarga pun dari efek kejadian itu pun kami harus selalu berhati-hati dan waspada, walaupun jodoh, rezeki, kematian itu di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Ibu Endah dan 9 orang lainnya tadi telah hadir di persidangan di gedung MK. Kemudian apa harapannya usai menyampaikan kesaksiannya pada hari ini, Bu Endah?
harapan kami sebagai saksi fakta untuk kebenaran yang akan menang. Satyam Eva Jayati, bahwa demokrasi ini harus dikembalikan, marwah demokrasi yang sudah terbangun sekian puluh tahun harus dikembalikan masyarakat untuk kembali berdemokrasi dengan kegembiraan, tidak ada ketakutan, termasuk pragmatisme dalam memilih pemimpin ini untuk bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Enda Subekti telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita tunggu bersama-sama putusan Mahkamah Konstitusi. Semoga bisa melahirkan putusan yang betul-betul adil untuk semua ya. Terima kasih Ibu Enda. Terima kasih. Ya, Davi dan pemirsa, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 baru saja selesai digelar. Ada 9 ahli dan juga 10 saksi yang tadi hadir di muka persidangan untuk menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim, dan selanjutnya sidang akan dilanjutkan esok hari dengan mendengarkan saksi-saksi dan juga pembuktian yang dihadirkan oleh pihak dari termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya saya kembalikan ke Davi di studio. Baik, terima kasih Syafati Suryo atas laporan dan wawancara Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.